kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu pembimbing. Perkenalkan, nama saya Imratus Saadah. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 9 Tulungrejo sekaligus mahasiswa PPG Darjab B2. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran secara luring pada materi indahnya ketetapan Allah. Mohon maaf jika pada video pembelajaran ini ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua berarti ya? Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas doa terlebih dahulu. Tuladin dibimbing berdoa terlebih dahulu ya. Bersiap, berdoa mulai. Di sini sebelum mulai pembelajaran Ibu akan mengecek presensi. Ahmad Radif hadir, Cantrika Hadir. Ferli Hadir. Imratus Hadir. Kamila Hadir. Maxi Hadir. Muhammad Rizky Hadir. Muhammad Angga. Hadir. Kenapa? Sakit. Naila Nafisa Soleha yang masuk semoga sehat selalu, yang tidak hadir yang karena sakit doakan semoga lekas sembuh. Anak-anak, di dunia ini Allah itu menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, ada yang meninggal, ada yang lahiran. Itu semua adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Anak-anak, Ibu mau tanya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa saja anak-anak contoh takdir Allah yang bisa dirubah dengan usaha manusia? Apa saja? A. Takdir Allah yang masih bisa dirubah dengan usaha manusia. Kalau sakit bisa sembuh karena sudah usaha dan sudah ikhtiar tadi. Terus semua itu adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah. Jadi takdir Allah itu ada yang kalanya yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah tadi, jadi orang sakit bisa sembuh karena berubah. Terus orang yang nilainya jelek, dari nilai jelek bisa nilainya bagus karena anak-anak. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang apa hari ini? Di sini dari tujuan pelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Anak-anak dapat menjelaskan jenis qada dan qadar dan contohnya. Anak-anak dapat menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak dapat menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, optimis,
sebagai bentuk keyakinan terhadap kodok dan qadar. Anak-anak, hari ini kita akan memakai metode pembelajaran basic learning, yang dimana di sini kalian untuk penyelesaian sebuah masalah. Ya. Pembelajaran hari ini Ibu ingin kalian mengamati video terlebih dahulu. Video ini kalian amati, kalian pahami tentang apa. Ya. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi kan? Bukan, baca berita. Oh, iya lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jadi sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qadar. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Dari video yang kalian amati barusan, video ini tentang apa? Qadar dan qadar. Apa lagi? Apa qadar? Terus? Kepada setiap Manusia. Terus? Dari? Ya? Nah, zaman tadi. Terus? Apa lagi? Hah? Apa lagi barusan? Di sini. Yang kalian paham tentang apa? Takdir. Takdir apa? Terus? Oh, takdir mu'alaq itu apa? Takdir yang bisa dirubah. Terus? Takdir? Takdir mubrom. Apa takdir mubrom? Takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi di sini menjelaskan takdir itu ada takdir mu'alaq dan takdir kodok dan qadar. Kodok dan qadar itu adalah ketetapan Allah, yang dimana di sini yaitu yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari adalah takdir mu'alaq dan takdir kodok. Takdir mu'alaq itu adalah takdir yang apa tadi? Yang bisa dirubah, dan takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah, karena itu adalah ketetapan Allah. Yang mana bagaimana kita menyikapi takdir itu? Yang pertama dengan bagaimana kita menyikapi takdir Allah?
Dengan ikhtiar. Terus apa lagi? Sabar. Terus apa lagi? Berdoa. Terus apa lagi? Optimis. Apa lagi? Syukur. Nah, dari sini anak-anak sebelum memulai pecahan masalah hari ini ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Siapa? Imroh. Kelompok 1. Tulis kelompok 1. Satu aja yang nulis, tidak apa-apa. Satu orang saja Imroh. Berarti yang pertama Imroh. Sekarang Bu Guru putar kelompok 2. Terus putar lagi. Putar lagi kelompok 2. Jihan kelompok 1 ya. Barusan kan sudah kelompok Imroh kelompok 1, Ferli kelompok 2, sekarang Jihan kelompok 1. Sekarang putar lagi. Naila kelompok 2. Berarti kita putar lagi. Barusan kelompok berapa sekarang? Kelompok 1. Rizky. Sekarang kelompok 2. Anda. Sekarang kelompok 1 lagi. Sudah dapat berapa? Tadi. Siapa? Kelompok berapa? Sudah, Pak. Tinggal siapa? Sudah tanya? Sudah, berarti sekarang pindah ke kelompoknya masing-masing. Tempat duduknya pindah. Yang kelompok 1 di sini, yang kelompok 2 sini. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Sudah? Apa atasnya tidak usah diganti, nanti kan kembali ke kelompok lain. Sudah? Di sini Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada soal, kalian diskusikan, ada pemecahan masalah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, di sini lembar kerja mengenai takdir Allah. Jadi di sini kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Waktunya berapa menit? 10 menit? Ya. 10 menit. Jadi diskusikan bersama kelompok kalian, waktunya 10 menit. Ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 sih? Ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kerjakan dari sekarang. Waktunya berapa? 10 menit. Kerjakan. Ada yang perlu ditanyakan dari sini? Ditulis nama kelompoknya ya, namanya. Nama dalam kelompok itu siapa saja? Tulis.
Sudah? Belum. Belum berarti? Iya, Sudah selesai anak-anak? Sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah nomor 2? Nomor 1 nih. Sudah. Nah, sekarang presentasikan hasil diskusi kalian. Perwakilan satu kelompok satu atau maju semua? Maju semua? Biar adil, ya weh. Sekarang dari kelompok mana dulu? Hah? Ya weh, satu dulu. Maju ya weh. Ayo maju, kelompok satu semuanya. Gini. Ini ya. Ayo Adit yang baca. Adit baca Adit. Iya, ayo. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Ya. Apa itu? Pada artinya ketetapan Allah SWT kepada setiap makhluknya yang bersifat adil. Artinya ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluknya. Ya, terus? Pada artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang presentasi kelompok 2. Ayo, siapa yang baca? Heksi. Oh iya, lagi sendiri ya, Mas ya. Bentar. Ayo. Nah, dengarkan kelompok 1, mungkin ada yang bertanyakan nanti kepada kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2. Hasil yang tidak dapat diubah. Hari kiamat, langit dan kematian. Hasil yang dapat diubah. Orang sakit bisa sembuh karena ia berobat. Anak yang nilainya jelek bisa pintar karena ia belajar bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kelompok 2. Pelajaran ayo duduk dulu.
dari yang kalian diskusikan tadi ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Benar? Belum tentang apa deh? Yang mana? Takdir yang mana? Takdir mubrom. Ya, gimana takdir mubrom itu adalah takdir apa tadi? Takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Misalnya kematian itu pasti datang dan kita tidak tahu kapan ada kematian itu ya. Siapapun yang meninggal kita tidak tahu. Terus apalagi takdir mubrom itu laki-laki dan perempuan itu adalah sudah kodratnya dari Allah. Jadi kita tidak tahu. Jadi takdir yang tidak bisa dirubah sudah dari sananya. Jadi laki-laki harus sesuai dengan laki-laki, kodratnya laki-laki, perempuan harus kodratnya laki perempuan, seperti itu. Ada lagi kelompok sini yang mau tanyakan? Nah, di sini kalau sudah paham, ibu akan memberikan evaluasi mandiri kepada kalian. Jadi kerjakan sendiri-sendiri, mandiri sebisa kalian. Ya. Ini belajar tentang yang kalian diskusikan tadi. Dikasih nama, jangan lupa. Ya, kerjakan. Sendiri-sendiri, jangan lupa namanya. Gampang soalnya sudah paham tadi ya. Ada yang perlu tanyakan? Ya, mau ke sini. Kerjakan misalnya. Ini yang berkaitan dengan materi tadi. Tidak tahu.
Sudah? Ya. Sudah? Yang kalau sudah dikumpulkan. Kumpulkan ke depan. Sini. Yuk, kumpulkan sudah. Sudah selesai? Sudah kumpulkan. Sudah. Nah, ya sudah. Sudah, Mila, sudah. Sudah, Mekti? Iya. Sudah, Lafi. Hafiz belum? Belum. Sudah. Kelompok satu ini belum ada yang mengulang sama sekali. Jadi, ayo. Ya. Ini. Belum sama Emil belum? Sudah, Mil? Sudah semua? Dari pembelajaran hari ini capek tidak? Tidak. Penat? Untuk merefresh agar lebih fresh, Ibu di sini mengajak kalian untuk break terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya. Ayo, berdiri semuanya. Lebih cepat lagi.
duduk lagi. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Kodok. Terus habis itu yang kalian pelajari apa? Apalagi? Sarai dulu. Takdir apa? Takdir mu'alaf dan takdir. Takdir mu'alaf apa? Terus? Takdir mubrom? Bagaimana kita menyikapinya? Ya, sabar. Berdoa. Nah, ikhlas, optimis. Nah, kita sekarang refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang. Bagaimana proses belajar kita hari ini? Lancar. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Ayo, tentang apa yang kalian pahami? Dan manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Nambah? Terus apa lagi? Nambah ilmu, apa lagi? Mengetahui perbedaan kodok dan goda. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran minggu depan tentang apa? Apa? Tentang apa? Ada yang buka? Tadi? Dulu ya Pak Dit. Tentang apa? Tidak ada yang buka buku ini. Belajar minggu depan tentang peduli lingkungan. Jadi anak-anak kalian buka tentang peduli lingkungan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa di sini dari pembelajaran hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, dimudahkan semuanya. Lalu dengan mempelajari ini kita tahu perbedaan kodok dan kodar, takdir Allah, dan bagaimana kita menyikapinya dengan sabar, dengan ikhlas, seperti itu, dengan banyak-banyak bersyukur dengan takdir yang Allah berikan. Untuk ketua kelas mungkin berdoa setelah ini. Mungkin berdoa. Kembali ke tempatnya lagi. Ya, kembali ke tempatnya lagi. Tadi kembali tempatnya mana? Tasnya di bawah. Oh, nggak usah kalau tasnya di bawah tadi. Ya, berdoa. Siap berdoa.